Ada lagi yang mengatakan tahun 2022 ke atas, 2023 pabrik akan menggunakan alat penguji ya, alat penguji untuk menyaring atau menggolongkan mana yang menggunakan pupuk kimia, mana yang menggunakan pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Di pagi hari ini seperti biasa saya berkebun sambil mengecek tanaman porang. Ini ada beberapa tanaman yang tumbang. Kemarin hujannya sangat deras dan disertai angin ya. Ini kalau punya teman-teman sama, dikasih penyangga teman-teman, supaya nanti batangnya tidak patah ya, dan tidak mengganggu perkembangan umbi. Oke, di pagi hari ini saya akan membahas tentang isu-isu yang beredar di masyarakat ya. Dari 2020 kemarin sudah sangat ramai sekali, yaitu tentang pabrik akan menolak umbi porang yang menggunakan pupuk kimia. Nah, itu hoax atau fakta. Di sini mari kita bahas bareng supaya teman-teman yang pemula yang baru mengenal tanaman porang juga tidak resah ya. Kalau yang sudah berkecimpung di tanaman porang sudah beberapa tahun, mungkin sudah paham tentang isu ini ya. Sudah sangat paham. Jadi nggak resah dan nggak khawatir. Kalau yang pemula biasanya tetap banyak tanya ya. Mas, ini gimana? Boleh nggak pakai pupuk ini, pakai pupuk itu? Jadi gini teman-teman. Ini sedikit bercerita, dari 2014-15 di daerah saya itu udah banyak sekali yang membudidayakan tanaman porang ini ya. Sudah mulai ada lah, cuma skalanya juga belum terlalu besar. 2015 sudah ada penjual bibit, namun harganya juga belum terlalu mahal, kisaran 5.000 rupiah ya untuk per kilonya. Tapi kalau sekarang udah sampai 300.000 bahkan lebih untuk bibit dari katak porang. Dan dari penanaman itu ya, dari budidaya dari 2014-2015 sudah rame. Itu pupuk yang kalau dulu, kalau 2010-an itu masih diabaikan. Jadi kalau tanaman porang ditanam bahkan tidak dipupuk, yang penting nanti waktu panen dibongkar gitu aja. Tapi mulai dikenal masyarakat karena kayaknya harganya mulai naik ini, itu mulai diperhatikan dan mulai dikasih pupuk. Dan pupuk yang digunakan itu juga sama seperti yang digunakan pada tanaman lain ya. Jadi pupuk yang digunakan itu sama dengan yang digunakan pada tanaman-tanaman yang lain. Contohnya pupuk subsidi dari pemerintah NPK 15 ya, biasanya disertai dengan organik. Itu yang biasa digunakan oleh masyarakat di daerah saya. Ya ada sih yang beberapa yang menggunakan khusus pupuk kandang tanpa menggunakan kimia juga ada. Nah, dari sini ya, dari penggunaan pupuk itu sampai sekarang ya, sampai porang viral di tahun 2019 kemarin, itu harganya karena naiknya sangat drastis ya, sangat bisa dikatakan sangat tinggi, karena dari harga yang 2.500, 3.000 itu menyentuh 10.000 sampai 14.000. Akhirnya kan tanaman porang mulai diminati banyak orang, dan pupuk yang digunakan dari tahun ke tahun itu tetap sama teman-teman, yaitu NPK 15. Ada yang pakai NPK 16. Dan setiap panen dari 2017, 18, 19, 20 kemarin, saya sendiri belum mendengar umbi porang yang ditolak pengepul, atau mungkin pengepulnya bilang jangan menggunakan pupuk kimia nanti ditolak pabrik. Itu juga belum mendengar sama sekali. Sampai sekarang belum mendengar ya. Justru yang mendengar kabar ini dari medsos sempat rame, jangan pakai pupuk si A, si B, si C, nanti bisa ditolak pabrik. Jadi saya luruskan teman-teman, ini bukan jangka panjangnya ya, saya ngomongnya yang sudah-sudah. Jadi dari 2020 kemarin mundur 2019, 2018, setiap kita panen itu belum pernah ditolak, umbinya belum pernah ditolak. Dan dari situ bisa kita simpulkan penggunaan pupuk kimia
itu diperbolehkan dengan syarat ya dosisnya diperhatikan ya, karena kalau banyak-banyak juga nanti berpengaruh terhadap tanaman. Kalau kita ngasihnya dosisnya berlebihan juga nanti bisa membuat batangnya busuk. Jadi secukupnya aja, jadi tidak ada larangan untuk penggunaan pupuk kimia di tanaman porang. Bahkan kemarin ada salah satu temen sudah menanyakan di salah satu PT yang menerima umbi porang, itu menanyakan juga sama jawabannya, tidak ada larangan, cuma untuk dosisnya diperhatikan. Dan sampai detik ini teman-teman, di 2021 Februari ini ya, Februari 2021, belum ada pengumuman secara resmi dari pemerintah maupun dari pabrik yang menerima umbi porang itu mengumumkan umbi yang menggunakan pupuk kimia tidak diterima. Itu sampai sekarang belum ada pengumuman secara resmi. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya penggunaan pupuk kimia itu diperbolehkan dengan syarat tetap harus dikurangi dosisnya dan diimbangi dengan menggunakan pupuk organik. Jadi itu teman-teman jawabannya ya. Jadi intinya diperbolehkan, tapi dengan syarat tetap memperhatikan dosis-dosis yang secukupnya lah ya, jangan terlalu banyak, karena tetap tidak bagus nanti untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman porang. Berlebihan nanti juga bisa membuat batang busuk. Dan ada lagi isu yang beredar, penggunaan pupuk kimia menyebabkan umbi porang itu bobotnya berkurang. Nah, kalau seperti ini sebetulnya saya juga susah jawabnya. Apakah itu benar, apakah itu tidak benar? Secara ilmiah itu belum ada pembuktian penggunaan pupuk kimia itu bisa menyebabkan umbi berkurang bobot atau bobotnya berkurang. Sampai sekarang belum ada pembuktian teman-teman. Jadi hanya kabar yang beredar dari si A, si B, si C, si D sampai si Z ya. Jadi buat teman-teman santai aja lah. Kalau di daerah saya petani-petani porang itu kalau kabar seperti ini sudah diabaikan. Kecuali nanti di 2021 ini ya musim panen nanti, terus ada beberapa pabrik mengumumkan kalau mulai tahun depan kita tidak menerima umbi yang menggunakan pupuk kimia. Lah kalau sudah seperti itu berarti kita harus memperhatikan atau penggunaan pupuk kimia di tanaman porang. Jangan sampai menggunakan kalau ada, tapi kalau nggak ada ya gimana lah, intinya supaya nanti ketika kita menanam juga tidak rugi. Jadi fleksibel aja, tidak usah dibuat ribet. Yang penting tanaman kita juga subur-subur dan tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan tanaman porang. Dari situ bisa dipahami ya teman-teman, intinya tidak masalah untuk penggunaan pupuk kimia, karena pabrik sendiri juga belum mengumumkan secara resmi tentang penggunaan pupuk kimia atau pelarangan penggunaan pupuk kimia. Ada lagi yang mengatakan tahun 2022 ke atas, 2023 pabrik akan menggunakan alat penguji ya, alat penguji untuk menyaring atau menggolongkan mana yang menggunakan pupuk kimia, mana yang menggunakan pupuk organik. Dari situ juga belum pasti teman-teman, ini masih kabar burung ya, masih kabar dari si A, si B, si C. Jadi sekarang kita pintar-pintar aja menyaring informasi. Kalau memang itu kiranya tidak benar ya tidak usah kita sebarkan ke yang lain, justru nanti kita luruskan informasi-informasi yang kurang jelas. Karena kalau informasi ini terus beredar itu jelas meresahkan, terutama buat petani-petani yang baru akan memulai menanam porang. Kalau yang sudah menanam dari beberapa tahun yang lalu itu saya rasa sudah tidak heran ya untuk informasi-informasi seperti ini, sudah diabaikan lah. Jadi itu tadi informasi tentang umbi yang ditolak pabrik gara-gara menggunakan pupuk kimia. Itu kalau menurut saya hoax teman-teman, kebenarannya belum ada karena tidak disertai bukti-bukti yang akurat ya. Oke, itu sedikit informasi, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman di luar sana ya. Dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa langsung WA di
nomor yang sudah saya sediakan di link deskripsi ya. Terima kasih teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.